Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pengangguran, jumpa kembali dengan Waruga Grape Garden. Sebelumnya kita bersyukur ya sampai sejauh ini masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan semoga saja buat yang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan kembali ya. Salam hormat, tidak lupa saya sampaikan kepada para senior pengangguran gitu ya. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam konten ini terdapat kekeliruan ya, karena saya pun masih pemula dan tidak kompeten gitu di bidang pertanian, terutama budidaya anggur gitu. Namun di sini saya ingin berbagi trik gitu, berdasarkan ya sharing dari para senior juga gitu yang saya dapatkan, yaitu mengenai perlakuan atau perawatan pada saat bunga anggur seprut ya, pada saat pohon kita itu seprut membawa klaster bunga gitu. Ini kebetulan di depan saya ini adalah varian Gospi ya. Ini waktu itu saya grafting sebelum bulan puasa ya, menjelang bulan puasa, persis waktu itu bulan puasa itu bulan Mei ya, kalau nggak salah sih awal Mei ini nih, hasil grafting awal Mei. Sekarang Agustus tepatnya, yaitu 17 Agustus gitu. Berapa bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah sekitar 4 bulan lebih lah mungkin ini tanaman usianya itu. Langsung saja ke topik pembicaraan. Di sini saya ingin menyampaikan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu beberapa trik pada saat si pohon kita itu seprut membawa bunga. Seperti tanaman Gospi ini, anggur Gospi ini yang saya tanam di pot ukuran berapa ini ya, sekitar 30 liter apa enggak nyampe ya, 25, mungkin 25 liter. Ini sangat kecil banget ini. Nah, tapi alhamdulillah ya seprut membawa bunga, klaster bunga lumayan lah gitu. Tadi saya hitung itu ada sekitar 12, tapi nanti akan saya seleksi, akan saya sortir gitu ya. Dan kebetulan juga nih yang ke atasnya nih, batang tersiernya itu yang lainnya belum seprut nih tuh. Jadi batnya itu masih utuh. Biasanya kan atas duluan nih, bat yang atas ini masih belum seprut, gitu. Jadi masih ada potensi seprut membawa bunga gitu dari batang tersier yang lainnya. Bagaimana sih cara perlakuan untuk pohon anggur yang seprut gitu ya, membawa klaster bunga? Yang ingin saya sampaikan yaitu pertama, triknya itu adalah membuang ya atau menyortir gitu beberapa tunas yang memang tidak membawa bunga gitu. Yaitu ada beberapa ya di sini ya, seperti ini di bawah nih, dia seprut gitu ya tetapi tidak membawa bunga gitu. Itu akan saya buang gitu ya. Sebetulnya sih tujuannya mah karena batang primernya itu dan batang sekundernya itu masih kecil gitu. Ini paling seukuran berapa ya, ini tidak nyampe ukuran pensil, ini kecil gitu, kecil ini kayak ini kecil. Makanya kita seleksi, kita sortir. Bahkan yang bawa bunga pun kalau misalkan bunganya itu kurang bagus, mendingan kita buang saja ya. Itu yang pertama, kita buang jadi satu-satu ya. Ini kita buang aja nih. Nih biasanya saya sisakan biasanya satu daun nih. Jadi biar nggak seprut juga nih dari bat-bat yang lainnya. Ini juga saya buang. Ya sebenarnya sih tidak jadi masalah kalaupun misalkan mau dipotes gitu, dibuang semuanya pun tidak jadi masalah. Cuman saya menjaga saja supaya nggak seprut, dan biar lumayan lah daunnya untuk membantu fotosintesis nanti kelak. Buang-buangin. Ini juga nih tidak membawa nih, padahal lumayan batangnya besar tapi tidak membawa klaster bunga. Saya buang, ini panjang dia. Terus
mana juga ini buang. Nah, telah selesai sobat pengangguran. Tadi saya membuang beberapa tunas yang menurut saya tidak potensial dan memang tidak membawa klaster bunga gitu ya. Saya buang-buangin gitu ya. Ini ada berapa lupa lagi saya, itu ada sekitar 7 atau 8 gitu ya. Nah, untuk perawatan atau perlakuan selanjutnya itu ya biasa, yaitu dengan penyepraian ya. Penyepraian itu wajib kalau menurut saya sih, walaupun si bunga itu baru semprot, karena mencegah hama gitu pada saat nanti menjelang proses penyerbukan gitu ya. Tujuannya supaya nanti kualitas berinya pun bisa maksimal ya, karena beberapa pengalaman saya gitu berdasarkan instruksi dari para senior, terutama dari Kang Warso, itu memang apabila tidak dilakukan penyepraian secara intens gitu ya, kontinu walaupun dengan dosis kecil, itu nantinya itu si berinya itu kurang bagus gitu kualitasnya, itu kadang burik gitu, kadang kecil gitu, itu mudah berjamur gitu. Jadi nanti yang kedua itu adalah penyepraian gitu yang intens, itu rutin biasa, kecuali pada saat penyerbukan ya. Pada saat penyerbukan sebaiknya hentikan dulu gitu. Dan penyepraian itu baik insektisida maupun fungisida itu dengan dosis yang sangat kecil saja ya, gitu, dengan sedikit lah gitu perbandingannya itu ya, konsentrasi antara obat dan airnya gitu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu biasanya nanti itu, oh iya, jangan melakukan pemupukan biasanya setelah semprot itu, dari awal semprot ya, itu bahkan dari awal pruning, dari awal pruning pembuahan itu tidak melakukan pemupukan sampai nanti penyerbukan selesai, sampai berubah jadi beri, bahkan berubah jadi beri. Jadi kuncinya itu sampai berubah jadi beri. Karena kalau misalkan melakukan pemupukan itu berdasarkan pengalaman saya ya, itu memang si berinya itu sempet ada yang gosong gitu. Ya memang saya juga kurang tahu ya itu sebetulnya apa efek pemupukan, tapi kalau saya yakin sih itu sebenarnya si efek dari pemupukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya telah menyimak gitu ya. Dan mohon maaf ya apabila ada kekeliruan, dan saya juga berharap gitu ya ada saran gitu ya, kalau misalkan mau berbagi silakan ya, kita berbagi gitu kan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.